Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Ketua kelas mohon dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada yang sakit? Ada. Berapa orang? Satu. 1 orang. Ya, semoga diberi kesembuhan. Buat ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi iktikaf. Materinya sudah saya di grup. Sudah dibuka materinya. Nah, yang pertama adalah pengertian iktikaf. Pengertian iktikaf itu secara bahasa ialah tinggal atau berdiam diri di suatu tempat. Pengertian dari iktikaf secara istilah yaitu pengertian yang artinya berdiam diri di tempat masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang tertentu dan dengan tata cara tertentu. Yang kedua adalah hukum iktikaf. Hukum iktikaf yaitu ada dua pendapat dari ulama besar yang bermadzhab Asy-Syafi'iyah adalah sunnah. Hukum iktikaf ulama berpendapat adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib apabila ada seseorang yang mempunyai nazar. Nazar adalah janji seseorang yang telah dicapai tujuannya atau sudah terkabulkan. Nah, namun dari itu iktikaf juga pada bulan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan atau bulan puasa itu juga mempunyai level kesunahan yang lebih tinggi atau mendapat pahala yang lebih tinggi. Nah, yang berikutnya ialah rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat, yaitu menyengaja untuk beriktikaf atau memang niat untuk beriktikaf. Nah, di sini ada dua mazhab yang pertama ialah mazhab Al-Madiyah Asy-Syafi'iyah yang berpendapat bahwa iktikaf itu sunnah dan niat itu termasuk rukun iktikaf. Dan menurut Al-Hanifiyah, niat adalah termasuk bukan rukun sholat, tapi niat termasuk syarat iktikaf. Syarat iktikaf. Nah, fungsi dari niat beriktikaf: 1. Menegaskan spesifikasi ibadah iktikaf bukan hanya sekedar duduk-duduk atau ngobrol di masjid, tetapi di masjid memang mempunyai niat untuk beriktikaf atau duduk di dalam masjid dengan niat beriktikaf. Berbeda dengan orang yang duduk ngobrol dan orang yang duduk untuk berniat beriktikaf. Yang satu mendapat pahala, yang satu tidak mendapat apa-apa atau sia-sia, hanya ngobrol-ngobrol saja.
Iktikaf itu sendiri wajib untuk orang yang mempunyai nazar atau yang mempunyai janji yang telah terkabulkan tadi. Yang kedua adalah berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama kita sholat atau tumak ninah di dalam sholat, itu sudah termasuk iktikaf. Nah, yang berikutnya adalah syarat iktikaf itu ada 5. Yang pertama niat, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari hadas besar, yang keempat suci dari haid dan nifas. Dari materi yang sudah Bapak sampaikan kepada siswa-siswi, apakah ada yang belum paham? Kalau sudah paham, nanti Bapak menjadi 4 grup. Yang nanti 1 pengertian, yang kedua hukum iktikaf, yang ketiga rukun iktikaf, dan yang keempat syarat-syarat iktikaf. Sebentar Bapak mau nganu kelompoknya ya. Baik, ini nanti dibagi kelompok menjadi 4. Ada yang pengertian, rukun iktikaf, sama syarat, dan nanti di kertas itu dijawab dan semua kelompok maju satu persatu. Bapak beri waktu 2 menit untuk mengerjakan. Nanti yang siap maju apa urut dari pengertiannya? Baik, gimana? Ada yang sudah selesai? Belum. Oh, ada yang belum. Majunya diurut apa yang sudah siap aja? Yang sudah siap. Kelompok berapa yang sudah siap? Ini Ya. juga siapa? Oh, diurut aja udah. Oh, Ya, enak. Kan sudah siap semua. Ayo, yang pertama pengertian. Ya, maju. Dua-duanya maju. Kami dari kelompok 1 berbagian pengertian iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Ya, benar. Diberi tepuk tangan dulu kelompok 1 pengertian. Dan berikutnya hukum iktikaf. Hukum iktikaf. Hukum. Jadi hukum iktikaf itu
ada jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya sunnah, namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seorang itu bernazar untuk melaksanakannya. Nah, Tetapi ada ulama yang berpendapat lain yaitu sunnah muakkad. Nah, itu boleh kapan saja dilakukan, tapi bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, level kesunahannya lebih tinggi. baik, diberi tepuk tangan dari hukum itikaf. Selanjutnya adalah rukun itikaf. Rukun iktikaf ada dua. Yang pertama niat, yang kedua berdiam diri di masjid. Untuk yang niat ada perbedaan pendapat antara madhab al-Maliki, asy-Syafi'iyah dan al-Hanafi menetapkan bahwa niat adalah bagian dari rukun iktikaf, sedangkan al-Hanafiyah tadi yang kembali. Kalau yang sekarang al-Hanafiyah itu menempatkan niat sebagai syarat iktikaf dan bukan sebagai rukun. Baik, sudah, terima kasih dari Bapak Ida, diberi tepuk tangan. Selanjutnya syarat iktikaf. Mohon maju. Syarat iktikaf itu ada 3. Yang pertama beragama Islam, kemudian yang kedua suci dari hadas besar, suci dari nifas, dari haid, dan yang terakhir berakal sehat. Sebenarnya kan syarat dari iktikaf kan ada 5. Ya, kurang 2. Niat, balik, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, dan suci dari hadas besar. Tapi tidak apa-apa. Kelompok 4, terima kasih. Nah, berarti sudah paham semuanya ya. Nanti sampai di rumah dibaca-baca lagi pengertian dari iktikaf. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat, dan bagi yang sakit tadi lekas sembuh. Mohon dipimpin kedua kelas. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.